Baik dok, perkenalkan nama saya Dr. Rizkani. Saat ini saya akan melakukan neonatal resuscitation. Namun sebelumnya saya akan melakukan history taking terlebih dahulu kepada ibunya. Yang pertama itu adalah saya menanyakan mengenai marital historinya. Kemudian selanjutnya saya akan menanyakan tentang penyakit, riwayat penyakit terdahulu seperti diabetes, hipertensi atau jantung. Kemudian juga saya akan menanyakan mengenai personal habit seperti merokok minum alkohol dan juga saya akan menanyakan mengenai riwayat obstetrikal. Nah, baik dok, selanjutnya bagaimana resiko dari ibu diabetes? Ya baik dok, karena risikonya diabetes maka anaknya bisa mengalami asfiksia. Nah, selanjutnya saya akan persiapkan alat yang akan saya gunakan untuk resusitasi. Yang pertama itu adalah suction equipment. Di sini saya akan menggunakan bulb searing dan juga ada suction catheter. Selanjutnya juga ada intubation equipment seperti laryngoscope dan juga ETT-nya. Nah, kemudian ada pin and mask, lalu ada stethoscope, kemudian juga ada jam tangan, lalu ada kemudian juga ada radian warmer. Kemudian saya membutuhkan 3 kain, di mana 2 kain sebagai alas dan 1 kain sebagai bantalan. Kemudian juga saya menggunakan tape, kemudian ada glove dan juga pulse oximetry. Kemudian ada syring dan juga epinefrin. Nah, kemudian pertama-tama saya akan melakukan cuci tangan 7 step. Kemudian saya akan menggunakan gloves. Setelah itu saya akan meletakkan bayi di bawah radian warmer. Kemudian saya akan melakukan positioning, yaitu di mana bantalan diletakkan di bawah bahu bayi sehingga terjadi posisi saat ekstensi di kepala bayi. Nah, kemudian selanjutnya saya akan menanyakan terlebih dahulu bagaimana saya akan menginspeksi apakah bayi term atau preterm, kemudian juga bagaimana apakah dia menangis atau bernafas, kemudian bagaimana muscle tone-nya, apakah dia ekstremitasnya fleksi semua atau tidak. Jadi dok, bagaimana kondisi bayi? Dia tidak bernafas, terus dia term, muscle tone-nya lemah. Ya, setelah diletakkan di radian warmer dan juga kita positioning, kemudian kita bersihkan jalur pernafasannya dengan menggunakan bulb suction. Nah, di sini kita lakukan pertama di mulut terlebih dahulu, kemudian di hidung. Ya, selanjutnya kita keringkan bayi mulai dari bagian kepala, kemudian bagian ekstremitas. Kemudian kita bisa sambil melakukan rangsangan taktil di bagian punggung atau rubbing bag seperti ini, atau juga kita bisa dengan menyentil telapak kakinya. Setelah itu kita ambil handuk di bawahnya. Kemudian kita buang di disposable bin. Selanjutnya kita reposisi kembali bayi. Nah, lalu setelah itu saya akan memeriksa heart rate bayi dengan menggunakan stethoscope, dan saya akan meletakkannya di atas perikardium bayi, yaitu di dada sebelah kiri. Kemudian saya akan mengukurnya selama 6 detik, kemudian akan saya kalikan 10. Ya, jadi bagaimana dok heart rate bayinya? 7 kan saya kan 10 menjadi 70. Karena heart rate-nya di bawah 100, maka saya akan melakukan resuscitation initial step. Nah, yang pertama ini saya akan melakukan PVV. Namun sebelumnya saya akan memasangkan pulse oximetry di bagian tangan kanan bayi dan sejajar dengan kelingking. Kemudian akan saya tempel dengan menggunakan tape. Sudah. Selanjutnya saya akan melakukan PPV. Ini dengan menggunakan bag and mask. Nah, pertama-tama mask itu kita taruh di atas sehingga menutupi hidung, mulut, dan dagu. Kemudian tangan
telunjuk dan jempol ini kita tekan ke bawah untuk huruf C, kemudian jari bagian tengah itu kita untuk mengangkat dagu sehingga tidak ada udara yang keluar. Kemudian kita lakukan PPV ini sebanyak 20-30 siklus dengan tekanan pertama dan kedua itu 20-30 cm H2O sedangkan seterusnya itu 15-20 cm H2O dengan pola tekan lepas lepas, tekan lepas lepas, tekan lepas lepas. Kemudian selanjutnya saya akan evaluasi heart rate, kemudian breathing atau pernafasan dan juga saturasi oksigennya. Jadi bagaimana dok kondisinya? Masih 7. Ya, 70. Karena masih di bawah 70, saya akan melakukan ventilation corrective step. Ini yang pertama itu adalah mass adjustment, di mana kita evaluasi apakah mas ini sudah menutupi hidung, mulut, dan dagu. Kemudian selanjutnya kita melakukan repositioning bayi, di mana bayi harus melakukan slide ekstensi. Selanjutnya kita lakukan PPV kembali dengan sebanyak 5-10 siklus dengan tekanan 15-20 cm H2O dengan pola tekan lepas lepas, tekan lepas lepas, tekan lepas lepas. Selanjutnya bagaimana dok heart rate-nya, breathing dan saturasi oksigennya? Hah? 6? 70 aja. Iya, jadi selanjutnya langsung intubation. Iya, kan bukan below. Oh iya, jadi selanjutnya saya akan melakukan suctioning dengan saya melihat terlebih dahulu apakah masih ada cairan di saluran pernapasannya dengan menggunakan suction catheter. Selanjutnya seperti ini. Ya, kemudian nanti cairan itu akan tersedot sendiri. Setelah itu saya akan memastikan bahwa mulut bayi terbuka. Kemudian saya akan tempelkan kembali masnya sehingga menutupi dagu, hidung, mulut, dan dagu. Kemudian saya akan melakukan PPV kembali sebanyak 5-10 siklus dengan tekanan 15-20 cm H2O dengan pola tekan lepas lepas, tekan lepas lepas, tekan lepas lepas. Setelah itu kita evaluasi kembali bagaimana heart rate, kemudian heart rate, saturasi dan juga pernafasannya. Heart rate-nya 5. Ternyata dia di bawah 60. Jadi kita lakukan langsung alternatif way, yaitu dengan menggunakan intubation. Nah, di sini saya akan melakukannya dengan memasang ETT. Namun sebelumnya saya akan menggunakan laryngoskop terlebih dahulu untuk membuka jalur nafasan bayi. Ya, sampai terlihat laringnya. Kemudian kita masukkan ETT ke arah trakeal seperti ini secara perlahan-lahan. Aduh, nggak masuk. Ya. Selanjutnya jika terasa sudah masuk, maka kita lepaskan laryngoskopnya. Ya, selanjutnya ini dibuka terlebih dahulu dan kita pasang. Kemudian kita lakukan PPV kembali. Ya, dalam melakukan PPV ini sebaiknya kita melihat pergerakan dinding dada bayi, apakah terjadi kembang kepisan di dalam dinding bayi. Ya, selanjutnya PPV ini dilakukan 5-10 siklus dengan tekanan masih sama 15-20 cm H2O dengan pola tekan lepas lepas, tekan lepas lepas, tekan lepas lepas. Kemudian kita evaluasi kembali bagaimana heart rate, kemudian juga saturasi oksigen dan pernafasannya, dok. Masih 5. Ya, karena masih di bawah 50, maka kita akan lakukan chest compression dengan kombinasi dengan PPV. Di sini saya akan membutuhkan asisten untuk melakukan pompa. Kamu dari sini, aku yang chest compression.
Oh iya. Oh iya. Selanjutnya di sini dalam melakukan chest compression, asisten untuk meletakkan ibu jarinya di bagian bawah midline, di bagian tengah bawah nipple bayi, ya, atau sternum, ya, sini. Kemudian nanti asisten akan menekan sedalam sepertiga posterior anterior dinding dada. Nah, di sini dengan perbandingan 3 kompresi dan juga 1 kali ventilasi. Baik, saya akan melakukannya ya selama 2 detik. Satu siklus 2 detik, sehingga dalam 60 detik terjadi 25 siklus. Ya, lakukan. Baik, dulu ya. Itu. Baik, dilakukan chest compression. Ya, mulai. 2 3 pam 1 2 3 pam 1 2 3 pam. Ya, selanjutnya kita evaluasi bagaimana heart rate, breathing, dan juga saturasi oksigennya. 5. Ya, karena masih di bawah 60, maka kita lakukan epinefrin, yaitu bisa menggunakan 2 cara. Ada IV atau intravena dengan dosis 0,1 sampai 0,3 ml per kilogram berat badan. Kemudian apabila menggunakan intratrakeal itu bisa dosisnya 0,5 sampai 1 cc atau mililiter per kilogram berat badan. Jadi saya akan masukkan ini nggak usah dicopot. Saya akan memasukkan melalui intravena menggunakan siring yang berisi epinefrin sebanyak 0,1 sampai 0,3 cc. Di sini mana sih, di sini kan? Anggap lah ya. Ini harusnya iya di tangan. Bukannya di umbilical vein. Oh, nggak tahu. Oh, ya umbilical vein. Oh ya, umbilical vein ternyata. Ini di ini ya, dipasang ini dipegangin sama asisten. Ya, setelah selesai, maka kita lihat kembali bagaimana hasilnya. Sudah. Udah 100. Kalau 80 bisa sopa lagi. Iya, ya, karena udah lebih dari 100 heart rate-nya, maka bayi ini bisa kita pasang sungkup oksigen. Pastikan dulu dia bisa bernapas mandiri. Dulu iya, pakai sungkup oksigen. Pastikan saturasi oksigen. Ya, karena saturasi oksigen telah mencapai target dan pernafasannya sudah mulai spontan, maka kita bisa melakukan sungkup oksigen. Iya, cabut. Nggak usah. Cabut apa jangan sih dari jadinya? Kalau dokter Amelita bilangnya jangan lepas BBV-nya, bagian masnya. Tapi kalau udah gitu nggak usah pakai. Kalau udah pakai EDT tuh jangan lepas lagi, biar nanti bawa ke NICU kayak gitu. Tapi pakai sungkup kan? Nah, setelah itu kita pasang sungkup oksigen. Ini untuk melakukan reduksi konsentrasi oksigen. Kemudian sebelum kita bawa ke post resuscitation care, kita lihat apakah bayi sudah bisa bernafas spontan dan stabil. Kemudian lihat kondisi bayi. Apabila sudah normal dan baik semua, baru kita bisa larikan ke post resuscitation care. Udah. Terima kasih.